Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing atau penguji UKIN Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rahman, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980114465. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 2 tahun 2025 dengan materi menyajikan presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 10 TKP 1 ya. Ya, baik. Sudah berdoa belum tadi? Belum. Ya, baik. Untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dulu ya. Ya, silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ya, walaupun tadi pagi berangkatnya hujan ya. Ya, tapi semoga dengan adanya hujan juga membawa banyak manfaat untuk kita semuanya ya. Ya, amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini saya absen dulu ya. Kelas 10 1 ya. Ya. Abdul Fatih Al-Ghazali hadir. Kemudian Ahmad Sikalul Mawaib hadir. Ahmad Syabani hadir. Angelina hadir. Anggun hadir. Anida hadir. Kemudian Atma hadir. Bagas hadir. Farid hadir. Yang terakhir kita belajar di informatika ya. Ini kita belajar kembali melanjutkan pembelajaran untuk mata pelajaran informatika ya. Informatika di materi minggu kemarin kita masuk di Microsoft Office ya. Pertama mungkin yang di pertemuan kemarin kita sudah belajar Microsoft Excel ya, dan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang Microsoft Word ya. Masih ada ingat penggunaan Word kebanyakan itu untuk apa? Untuk pembuatan persuratan ya, kebanyakan pembuatan persuratan, kemudian untuk laporan ya. Ya, kemudian untuk Excel apa? Laporan keuangan biasanya ya. Ya, kalau kemarin kan kita Excel-nya baru untuk masuk di sum, kemudian if ya untuk penjumlahan, pengurangan, ataupun juga nanti ada beberapa if ya, ada beberapa kondisi ya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian juga sudah ya. Ya, nah, di pertemuan hari ini kita belajar ke Office atau Microsoft Office yang selanjutnya ya. Jadi yang sering dipakai terutama nantinya untuk teman-teman ataupun anak-anak lulusan dari SMK itu biasanya dari perusahaan minta 3 ya. 3 Office yang standar itu ada Microsoft Excel, Microsoft Word, kemudian satu lagi adalah Microsoft PowerPoint. Kita belajar tentang Microsoft PowerPoint ya.
Ada yang sudah pernah belajar Microsoft PowerPoint sebelumnya? Nah, mungkin dulu di SMP ada yang sudah bisa mengatakan? Oh, ada yang sudah, ya. Yang berarti kebanyakan juga masih belum belajar tentang Microsoft PowerPoint ya. Ya. Nah, di pembelajaran hari ini ya baik semuanya. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran ya yang akan kita sampai di hari ini itu adalah yang pertama diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ya dari kalian itu sudah bisa mengetahui untuk fungsi dan fitur dasar dari Microsoft PowerPoint ya. Kemudian yang selanjutnya dari teman-teman ya dari siswa kelas 10 DKV ini nantinya bisa mendesain presentasi dengan PowerPoint ya karena Microsoft PowerPoint ini biasanya nanti digunakan di perusahaan yaitu untuk mempresentasikan baik itu nanti produk ataupun juga nantinya biasanya kalau misalkan ada project ya jadi sebelum project itu dilaksanakan nanti dilakukan presentasi dan biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah ini berarti bisa jadi satu peluang nantinya buat teman-teman semuanya setelah lulus ya bisa membuat sebuah presentasi. Kemudian setelah membuat presentasi nanti diharapkan juga dari teman-teman itu bisa menyajikan presentasi. Jadi nggak cuma bisa buat ya tapi nanti bisa menjelaskan apa sih isi dari PowerPoint yang sudah dibuat dengan sistematis kemudian dan komunikatif. Kemudian nanti setelah itu juga diharapkan dari kalian bisa menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab dan kreativitas. Ya. Nah karena Microsoft PowerPoint itu ibaratnya cuma alat yang membantu kita, gitu kan ya? Ya. Alat hanya dipakai mungkin sekitar 1-5%. Selebihnya itu berarti adalah tergantung sama apa? Kreativitasnya sendiri masing-masing gitu ya. Kalian pada awal presentasi ya sebelum adanya Microsoft Word atau mungkin sebelum belajar Microsoft PowerPoint karena awal kita belajarnya pakai Word ya materi menggunakan Microsoft Word seperti ini ya, tapi mungkin kurang menarik ya karena terlalu monoton. Kemudian sudah belajar PowerPoint tapi masih dasar. Bedanya apa sih kalau misalkan kira-kira ini saya punya 2 PowerPoint dengan materi yang sama ya, dengan materi yang sama ini Microsoft PowerPoint yang didesain kemudian ini yang tidak ini yang didesain sama ini yang tidak didesain ya. Kalau dari awal kira-kira lebih menarik yang mana? Yang didesain Yang menggunakan desain ya? Ya kira-kira kenapa? Karena lebih menarik ya belum lagi kalau misalkan ini contohnya kalau misalkan masih polos ya ketika orang ataupun di perusahaan ya kemarin kita karena nanti kebanggaan perusahaan ketika di perusahaan mau menjalankan sebuah proyek dengan PowerPoint seperti ini kira-kira menarik apa enggak? Ya. Nah, karena terlalu polos ya. Beda lagi kalau misalkan nantinya kalian di perusahaan membuat PowerPoint dengan cara seperti ini. Ada sedikit desainnya ya. Ada perbedaan transisi dan seterusnya. Berarti lebih menarik ya? Yang itu ya, terakhir ya, yang ada desainnya ya. Ya. Nah, kita belajar bareng-bareng teman-teman semuanya. Kemudian yang pertama untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint atau kita membuka Microsoft PowerPoint itu langkah yang pertama kita langsung praktek aja ya. Ya. Ada beberapa cara untuk membuka Microsoft PowerPoint. Yang pertama kalian bisa menggunakan start menu yang ada di pojok kiri. Kiri mana? Kiri kanan atau kiri? Start menu ada di kiri bawah ya. Ya, kemudian kalian bisa cari Microsoft Office. Kemudian bisa pilih Microsoft PowerPoint. Atau kalau misalkan terlalu lama, kalian bisa pilih di bagian search. Itu kalian pilih ataupun tuliskan PowerPoint, nanti akan muncul.
Atau mungkin kalau misalkan nantinya kalian punya komputer pribadi, ya komputer pribadi itu bisa ditambahkan di bagian bawah start menunya, yang toolbar bawah, biar lebih cepat ketika kalian menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, jadi caranya kalian bisa pilih start menu, kemudian cari Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft PowerPoint, atau bisa dari search, gitu ya. Setelah search ataupun bisa dari di bagian bawah taskbar PowerPoint. Kalau yang sudah ketemu semuanya? Ada yang belum? Ya. Sudah ketemu semuanya? Nah, ini tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Ya. Sudah tampilannya sama seperti ini semuanya? Ya. Ini tampilan Microsoft PowerPoint sama ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft PowerPoint. Mungkin ini hampir sama dengan Microsoft Office yang lain, ya. Microsoft Office yang lain ada tab file, ada home, ada insert, ada desain, ada transisi. Nah, bedanya paling untuk di Microsoft PowerPoint ini nanti ada tab untuk desain, ada transisi sama animasi. Ya. Untuk yang pertama, ya, ada lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya. Bedanya kalau yang di PowerPoint ini nanti ada kotakan putih di sini ya. Ini adalah lembar kerja untuk Microsoft PowerPoint. Yang dimana di Microsoft PowerPoint ini disebutnya dengan apa? Slide. Ya, jadi di samping kiri ini ada tulisan slide 1, itu apa sih maksudnya? Ada 2, 3 dan seterusnya. Ini yang dinamakan ada slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Tergantung nanti kalian butuhnya berapa slide. Seperti itu. Kita mulai dari, ya bisa disimak dulu mungkin. Ya ke depan ya, nanti sambil setelah satu ini selesai baru kita praktekkan begitu ya. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian tab file. Ya. Jadi di bagian kiri atas itu ada file. Nah, kalau bagian file ini masih hampir sama dengan Microsoft Office yang lain. Ya, jadi ada new, ada open, ada save as, ada print, share, export, close dan seterusnya. Kalau misalkan kalian sudah membuat file baru kemudian ingin membuat file lagi, berarti pilih yang menu apa? Ya? Ya, yang lebih keras coba. Yang apa? New. Ya, bukan new ya. Ya, tulisannya new tapi dibacanya new. Nah, di new juga nanti di sini bisa pilih. Sebenarnya ada beberapa tagline tergantung kebutuhannya kalian. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian home. Nah, kalau mungkin di bagian home ini di tab home sudah familiar. Ya, kalau ini sudah familiar karena apa? Di tab home ini untuk isinya hampir sama dengan Microsoft Office yang lain. Ya, baik itu mungkin di Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Ya, ada di bagian home itu ada paste, ada cut, ada copy. Bisa membedakan ya antara copy, paste dan cut ya. Nah, kemarin sudah belajar ya. Ya, nah kemudian ini yang kita butuhkan nantinya di PowerPoint ini, yang pasti ini sering kepakai. Ada new apa? Apa ini dibaca? Kelihatan ya? New slide ya. Ya. Ya, baik kalau bisa dipahami. Nah, ini ada tugas untuk kalian setelah selesai materi kan biasanya tugas ya. Ya, biar nanti lebih mudah untuk memahami. Nah, ini tugasnya individu. Ya, bisa dipahami dulu. Ya, yang pertama tugas individu, buatlah sebuah presentasi PowerPoint. Ini minimal 7 slide.
dengan tema profil jurusan DKV SMK Diponegoro 3 Kedung Banteng. Nah, yang dimana di dalamnya ada mencakup yang pertama ada judul. Nah, judulnya berarti tadi apa judulnya? DKV SMK Diponegoro 3 Banteng. Ya. Pengenalan judul, kemudian tentang DKV. Nah, di slide tentang DKV ini kalian jelasin sedikit aja. DKV itu apa sih? Karena untuk di SMK sendiri dulu kan namanya multimedia. Ya, apa sih bedanya sama DKV? Itu kalian jelasin. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran di DKV. Pembelajaran di DKV apa saja sih? Kayak tadi kan contohnya kita ada fotografi ya. Nah, selain fotografi kira-kira ada apa yang sudah kalian pelajari? Untuk di DKV-nya sendiri, desain ya, desain gambar, poster udah pernah? Belum, mungkin nanti di kelas 11 ya. Kemudian kalau editing audio video, bikin film belum? Ya, nanti di kelas 12 ada apa? Kemudian peluang usaha DKV. Ya, kalau misalkan nanti kalian setelah lulus memilih untuk membuka usaha, kira-kira apa saja sih usaha yang bisa dibuat ya untuk jurusan DKV. Kemudian ada peluang pekerjaan di kafe ya. Selanjutnya ada tantangan perkembangan zaman DKV. Kira-kira tantangan ke depan itu apa sih untuk DKV? Apa dari segi yang terutama untuk sekarang kan sudah mulai banyak AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan buat kita DKV. Karena zaman sekarang ada beberapa orang yang sudah bisa bikin video tapi pakainya AI. Ya, seperti itu. Kemudian nanti di halaman terakhir ada penutup. Nah, silakan bisa menggunakan untuk desain yang menarik, font yang jelas, ditambahkan gambar yang relevan. Gambar yang relevan berarti gambar yang sesuai ya. Jangan sampai nanti pas lagi menjelaskan tentang fotografi yang dimasukkan apa? Gambar orang lagi ngedit video, ya kan kurang pas. Kemudian ada ditambahkan animasi dan transisi jadi abstrak. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Sudah cukup jelas? Ya. Silakan bisa dicoba ya untuk teman-teman semuanya untuk membuat sebuah presentasi pengenalan tentang jurusan DKV ya, dengan minimal 7 slide. Untuk materinya bisa kalian ambil dari internet ya. Jadi gambar-gambarnya, kemudian pengenalan-pengenalannya, sejarahnya juga bisa. Termasuk juga nanti di bagian usaha-usahanya, jenis usahanya atau jenis pekerjaannya nanti kalian tambahin aja dari internet bisa. Itu ada yang bertanyakan? Belum ada? Ya kalau belum ada silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang sekiranya masih bingung bisa tanya gitu ya. Ya silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini berarti tinggal ditambahin foto. Ini dari sini juga langsung. Udah ya. Cari yang apa? Orang lagi potret. Mana ada? Nah, itu. Menggambarkan ya.
ada yang udah jadi nih dari Mas Evan. Cepet ya. Ya, ini Mas Evan kita coba lihat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengenalan TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau semangat tadi itu, udah makan kan? Udah, ya semangat tadi sudah ya, keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Reva Bintang Arianto dari School BK mau mempresentasikan Pengenalan tentang TKP SMK di Pondok Gede Neng. ya. Kita agak kesini ke mana ya Mas ya? Ya. Ini sambil dilihat ya teman-teman semuanya. Apa aja sih ini? Dia lagi masuk dulu ya. Apa itu TKP? TKP adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi melalui berbagai media yang sama berupa gambar, tatanan huruf, video, media interaktif, dan media visual lainnya agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, lebih menarik atau sesuai dengan kebutuhan lainnya ketika diterima oleh penerima pesan. Ada gambar dari TKP ya. Ruang lingkup TKP, apa saja yang dipelajari dan dilakukan oleh seorang desainer komunikasi visual ketika sudah turun ke industri kerja. Desainer komunikasi visual kebanyakan bekerja berdasarkan kebutuhan yang diarahkan oleh klien, sehingga ia tidak bisa semaunya sendiri saat menentukan ukuran media, warna, teknik, dan material. Gak salah persoalan pengaruh. Betul. Ya, sudah bagus seperti ini ya. Ya, karena dari masing-masing slide-nya ada. Ya, ada nih. Kira-kira dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oh, keren. Keren. Oh, keren. Ya, sudah bagus ya. Tepuk tangan buat Mas Revan. Ya, sudah bagus saja mungkin masih kurang pede ya. Ya, hasilnya sudah bagus. Tinggal nanti dalam penyampaian presentasinya diperbaiki lagi ya Mas ya. Ya, mungkin lebih intonasinya lebih keras lagi gitu kan. Ya. Ada yang sudah selesai lagi? Sudah? Ya. Ya, sini Mas. Ada yang sudah selesai lagi. Nah, mungkin sambil ketika kalian menyimpan ya, di dalam proses menyimpan itu ada yang dinamakan ekstensi. Ekstensinya untuk PowerPoint sendiri nanti di belakangnya itu PPTX ya, titik PPTX. Kalau yang Word kan pakainya DOC ya, DOC atau DOCX. Ataupun juga kalau yang Excel kemarin apa? XLS ya. Nah, itu. Ini ada Mas Abdul Fakih Al-Busyari ya. Kalau tadi Mas Revan senangnya yang hitam putih, nah ini mungkin lebih berwarna. Sambil diisi Pak. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang tentang pengenalan DKP SMK di Goro-Goro 3 Kedung Naik. Apa itu DKP? DKP atau desain visual adalah cabang ilmu seni terapan yang memadukan seni rupa dan komunikasi untuk merancangkan pesan visual
interaktif menggunakan elemen seperti bentuk, warna, teks, dan gambar. Di kafe berfokus pada ciptaan karya desain baik 2 maupun 3 dimensi. Sebagai penutup ini untuk ngetes dari teman-teman semuanya. Silakan bisa masuk ke Google. Ya, disimpan di dokumen. Ya, silakan teman-teman semuanya untuk file tadi bisa disimpan. Ya, disimpan kemudian masuk ke Google. Boleh dari HP, kalau mungkin yang di komputer agak susah boleh dari HP. Masuk ke Google. Kemudian cari Kahoot. Kahoot, namanya Google. Dari HP boleh. Kemudian join, masukkan pin 5800020. Kahoot. Ya, nanti udah langsung masuk. Ya. Masuk pertanyaan 2, siap-siap. File PowerPoint biasanya disimpan dengan ekstensi. Waktunya cuma 10 detik. Oke, udah 18 yang jawab. Ya, jawabannya adalah PP. Oke, kira-kira siapa ini yang jawabannya betul? Oh, Fakih masih sidang udah mulai naik. 4, 3, 2, 1. Ya, betul ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira siapa ini? Podium 1, ini podium 3. Oh, gas aja mana sama gas aja. Kenalin guys, Pak. Nomor 2 Fakih, nomor 1-nya juaranya Revan. Iya, tepuk tangan untuk Revan. Nomor berapa? 34. Oh ya, namanya ada Fahri, kemudian ada yang lainnya. Jadi berarti sudah paham ya? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Ada? Ada ya. Setelah belajar menggunakan Microsoft PowerPoint, saya merasa lebih memahami cara membuat presentasi yang baik dan menarik. Saya belajar menambahkan teks, gambar, animasi, serta mengatur tata letak agar lebih rapi. Walaupun masih ada sedikit kesulitan dalam memilih desain yang sesuai, pembelajaran ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan keterampilan saya dalam menyajikan materi di depan kelas dengan percaya diri. Dengan percaya diri ya. Berarti sudah ada tambah ilmu lagi berarti hari ini ya. Ya, nanti untuk ke depan kalau misalkan dari teman-teman ada tugas presentasi lagi, ya berarti sudah bisa menggunakan Microsoft PowerPoint dan harusnya nanti lebih menarik lagi gitu ya. Ya, karena mungkin waktunya tadi cukup singkat, ya, berarti mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang lainnya yang mau bertanya? Tidak, cukup jelas berarti ya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita tambah lagi ya dari baik itu Microsoft Office-nya ataupun juga nanti setelah pembelajaran Microsoft Office selesai, kita melanjutkan ke pembelajaran di algoritma nama pemrograman. Ya. Kemudian semoga dengan pembelajaran kita di hari ini, setelah kita belajar Microsoft PowerPoint ya tadi ya, teman-teman semuanya dalam presentasi nanti jauh lebih baik lagi dan jauh lebih menarik, gitu ya. Jadi nggak monoton seperti itu. Ya, baik karena ini waktunya sudah selesai dan sudah memasuki waktu untuk istirahat, ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Dan semakin hari kita semakin bertambah ilmunya. Amin. Terima kasih dari kami ataupun dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru lagi, yaitu nanti dengan materi algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.